Aku itu lihat si bapak-bapak yang duduk tadi, itu tangannya gini. Gini terus, tambah cepet mas. Ini tambah cepet. Kalau waktu itu aku nangkapnya pergi, aku mungkin langsung pergi mas. Tapi waktu itu aku nangkapnya dia mau minta pertolongan. Kok setelah itu pintunya itu ditutup mas, ditutup dari dalam. Gak tahu siapa yang itu. Gelak. Setelah pintu ketutup, ibu-ibu yang sebelumnya ini cerita terus langsung diam. Langsung bilang gini, pocong sing kok goleki iku aku. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia mencari tahu tentang rumah pocong ningrum yang ada di Malang. Nah, kita sapa dulu aja. Di sini udah ada Mas Lakon. Mas Lakon, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Baik mas. Mas Lakon, apa yang terjadi ini ketika Mas Lakon ini mencari tahu tentang rumah pocong ningrum ini nih? Oke, jadi gini mas, rumah pocong ningrum ini adalah penyebutan saya pribadi. Soalnya waktu itu saya dapat cerita yang membahas tentang gangguan pocong yang dialami oleh warga desa. Dan setelah saya telusuri, saya cari kebenarannya, saya sampailah di desa itu dan mengalami semua itu. Gitu. Ini tahun berapa mas? Ini kalau tahunnya sekitar selesai COVID kalau nggak salah mas. Masih nggak jauh-jauh. Baru ya? Iya baru-baru, nggak jauh-jauh kok. Nggak jauh-jauh. Tapi untuk kisahnya sendiri ini udah lama atau baru juga? Untuk kisahnya itu kan narasumber saya ini bapak-bapak gitu. Udah lama mas, udah lama. Jadi sekitar tahun berapa saya juga kurang tahu pastinya. Yang jelas waktu itu informasinya cuma ketika saya belum nikah sama ibunya adik gitu aja. Itulah akhirnya saya cari kebenaran ceritanya kayak gitu. Dan sampai baru-baru ini masih ada gitu? Masih ada. Soalnya saksi terakhir ada. Saksi terakhir ya Pak Bagio itu masih ada. Waktu saya ke sana ya, terakhir saya ke sana itu ya. Ya saya ngalamin hal ini. Itu beliau masih ada saksi terakhir itu. Jadi Mas Lakon ini benar-benar turun ke lapangan ya? Betul, ketika mas. Tahu cerita itu ya? Soalnya informasinya bahan penulisan saya belum lengkap. Jadi saya harus turun ke lapangan. Ya sebenarnya nggak turun ke lapangan sih. Kebetulan di sana. Oke. Ya udah kebetulan di sana akhirnya saya mampirlah ke situ, ke kampung itu. Oke. Yang penasaran apa yang terjadi sama Mas Lakon, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Mas Lakon, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify kita, itu ada di Lentera Malam Podcast Horror. Untuk semua linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Lakon, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi gini mas, sebenarnya saya itu udah lama ingin bagikan cerita ini. Bahkan sampai saya belain jauh-jauh ke sini. Itu sebenarnya memang tujuan utama saya bagikan cerita ini, kayak gitu. Jadi gini, seperti biasanya saya itu kan nulis cerita. Ya, saya tulis dan saya bagikan di akunnya Lakon Story, kayak gitu. Dan narasumber ceritanya itu bisa jadi dari teman, saudara, habis itu kesaksian-kesaksian orang di sekitar, dan teman-teman yang ada di sosial media, kayak gitu. Cerita ini itu datang dari salah satu teman lama saya, Mas. Jadi waktu itu aku ketemu dia di salah satu acara ini, aku lupa ketemunya dalam rangka apa itu loh, lupa. Nah, waktu itu aku ketemu dia, sebut saja ini namanya si Ade, Mas ya. Ade ini bukan teman sekolah, bukan teman satu kampung, tapi beda kampung, tapi kenal dekat dulu. Waktu itu setelah lama nggak ketemu, ketemu. Kemudian kita ngobrol lah ya ke sana kemari.
Di situ dia nyeletuk, Mas. Kamu sekarang nulis cerita mistis ya? Iya nih. Gimana? Kamu ada cerita kayak gitu toh? Dia langsung bilang, ini ada, Mas, sebenarnya. Kalau kamu mau, kalau kamu berani loh ini, tapi di awal saya sudah ditis kayak gitu. Kalau kamu berani sih. Dengar itu, ya kaget ya, semakin penasaran toh akhirnya. Gimana cerita apaan sih gitu. Jadi gini, Mas, di kampung halaman ayah saya, di kampung halamannya, itu dulu ada gangguan pocong yang ganggunya itu satu warga kampung. Ganggunya gimana? Aku tanyanya kayak gitu. Jadi, tiap malam pocong ini itu ngetuk setiap pintu rumah warga. Semuanya, Mas. Ada yang aku lihat ngetuknya pakai jidat. Tuk, 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 pakai kaki. Habis itu sambil jongkok, pakai kepala bagian samping. Jadi jedek, jedek, jedek. Kayak gitu. Nah, sampai situ aku ambil nafas. Sini, ayo minggir dulu. Aku keluarin ponsel, mau aku catat poin-poinnya, kan kayak gitu. Di mana sih? Ini kampung halaman ayahmu di sana loh, Mas. Intinya di perbatasan ya. Ini maaf nggak tak sebutkan, soalnya waktu itu dia juga bilang, warga kampungnya sampai saat ini, sampai detik ini itu kalau kita tanyain soal hal itu, soal cerita pocong itu, kayak nyembunyiin, pertama, kedua kayak takut, ketiga larinya ke pamali. Jangan pamali, udah diem aja kayak gitu. Jadi waktu itu akhirnya saya putusin, ya udah ini nama kampungnya saya samarin jadi Talok gitu aja, wis kampung Talok gitu aja. Di sana, Mas, di kampung Talok itu kampung halaman ayah saya, ada di perbatasan antar kabupaten. Itu masih di Jawa Timur lah, Mas, kayak gitu. Loh, jadi pocong ini gangguin warga kampung? Iya. Bahkan parahnya, Mas, kalau dengar ketukan pocong itu, intinya kalau dengar suara ketukan pintu malam-malam, kalau sampai ada yang buka, pocong itu masuk, Mas. Hah? Serius. Jadi masuk, ikut tidur di situ. Separah itu, Mas. Jadi sudah jadi kayak urban legend. Kalau ada ketukan pintu di waktu itu ya, jangan sampai dibuka. Jamnya itu antara jam 11 sampai jam 1 malam. Jadi nggak lebih. Pasti di antara jam 11 malam sampai jam 1 dini hari. Jadi kalau ada tamu kok jam segitu ngetuk pintu, itu sudah dipastikan gangguan si pocong itu. Dan yang paling parah itu tadi, kalau dibuka, masuk, dia tidur. Ikut tidur di kamar. Nah, itu udah ada kesaksian. Soalnya kalau kita ngomongin kenapa kok dibuka masuk, kan yang pasti udah ada kesaksian. Itu nggak 1-2 warga. Jadi banyak warga yang ngaku, ada yang ikut tidur di lantainya, ada yang ikut tidur di ranjangnya. Intinya di tiap-tiap ruangan yang ada di rumah itu. Itu dengan catatan kalau sampai dibuka. Kayak gitu. Itu sampai pagi nih tidurnya? Biasanya, kan kalau orang kampung ini jam 4 subuh udah bangun tuh, Mas. Sholat itu biasanya, iya. Biasanya kan kalau bangun, tapi, oh iya ini lupa. Kalau pagi udah ada yang lihat, itu hilang, guys. Pasti kalau udah ada yang lihat, itu shock. Orangnya shock, habis itu kejang. Kejang-kejang gitu, kayak gimana ya? Ya kayak epilepsi itu tadi, kayak gitu. Lah, denger cerita seperti itu, aku excited, antusias lah, Mas ya. Ya wis kapan-kapan tak tulis sih. Tapi Mas tolong, Mas ya, jangan bilang siapa-siapa. Nanti kalau Masnya main ke ayah saya, monggo saya ajak. Oke, siap, kapan saja gitu. Di situ kebetulan stok tulisan saya masih ada, Mas. Jadi ada beberapa tulisan yang belum selesai ku tulis waktu itu. Ya udahlah, kapan-kapan. Dan singkat cerita akhirnya aku udah gak ketemu sama adik ini lagi waktu itu. Kemudian beberapa bulan setelah itu, Mas, sekitar 5-6 bulan, kalau seingat saya ini. Intinya lama kok. Aku ada acara ngantar pengantin di tempatku tinggal. Itu ngantarnya ke tempat yang ada di kabupaten tersebut. Kalau orang kampung itu, kalau ada yang nikah, dapatnya jauh kan diantar tuh sama saudara-saudaranya. Waktu itu aku ikut nganter, Mas. Aku di mobil itu cuma berdua sama temanku ini.
namanya Doni. Don, kita ngantar pengantin ini gitu. Kita ngantar, ikut ngantar. Acaranya dari start rumahku dari Kota Batu itu jam 7 pagi toh Mas. Sampai sana siang, acara segala macam. Selesainya itu jam 3. Hampir asar lah, soalnya kalau asar kan udah waktunya sholat, acara pasti selesai Mas. Iya, iya. Setelah acara selesai, yang ngantar-ngantar ini tadi kan udah pada balik tuh ke Batu, ke Malang. Aku itu nggak balik. Aku, yuk kita cari makan dulu lah, mumpung di sini istirahat. Capek aku nyupir waktu itu kayak gitu. Lah temanku si Doni ini ngingetin, Mas, kamu inget ceritanya Ade gak? Dulu katanya di kampung nggak jauh dari sini ada gangguan pocong. Nah di situ aku inget, oh itu di mana sih tempatnya? Nggak jauh ya dari sini? Ya nggak jauh lah, ini kabupatennya sama. Ya mungkin pelosok lah. Ya udah, telepon tuh Ade. Ditelepon lah dia sama si Doni. Ini aku ada di kampung ayahmu lah, nggak jauh. Gimana tuh ceritanya? Gitu, kayak gitu. Si Ade ini bilang, Mas, beneran Mas mau ke situ? Serius, Mas beneran Mas mau ke situ? Ya mau gimana lagi mumpung di sini kayak gitu. Mau pulang jauh. Aku lagi gak ada acara juga gitu jam 3 sore itu. Ya wes lah kalau kamu mau. Akhirnya aku dikasih Sherlock nih Mas. Dikasih Sherlock, dikasih nama desanya. Desanya saja. Nama dusunnya itu nggak dikasih, nggak tahu aku kenapa Ade. Kalau aku tangkap, maksudnya Ade ini memang nggak dibolehin aku ke sana. Iya. Dikasih nama desanya Talok. Kalau di kampung kan ada nama dusun, baru itu desa, kecamatan, dan naik kota, dan selanjutnya atau Mas. Jadi kalau dikasih nama desa, kan itu pasti ada sub-subnya, dusun apa, desa Talok misalnya, dusun apa, Iya, iya. A, B, C, D, itu nggak dikasih tahu. Cuma nama desa, habis itu dikasih Sherlock. Setelah ngasih Sherlock, dia bilang, Mas, nanti kalau sampai di Talok, cari namanya Pak Bagio, gitu aja. Wis nanti semua orang tahu, insya Allah. Soalnya dulu Pak Bagio ini kepala desa. Tanya aja di situ, nanti Samen bilang kalau Samen saudaraku, saudaranya Ade, anaknya Pak Ilham, gitu aja. Nanti kalau sama-sama udah tanyalah itu ceritanya. Oke, setelah selesai telepon sama si Ade, aku sama Doni ini gimana nih Don? Buka dulu Sherlock-nya. Kita lihat Mas, itu jam 3 sampai setengah 4 lah ya waktu itu. Lihat di Sherlock itu jaraknya 2 jam. 2 jam sekian menit gitu loh. Masuk jalan gitu. Gimana ya Mas? Jam 3, setengah 4, aku mikir dulu. Nanti nyampe sana jam 6 lah. Ya udahlah, masih oke lah ya kalau namu jam segitu bertamu. Oke lah, sikat, ayo kita jalan-jalan ke sana. Gitu. Udah lama juga ini nggak jalan-jalan. Singkatnya, aku ikutin lah Mas. Itu Sherlock itu. Awalnya, jalanan itu yang sebelumnya aspal, itu tiba-tiba jadi batu jalanan. Maksudnya jadi batu itu berubah jadi batu yang sebelumnya jalanan lebar, tambah kecil. Bentuknya udah nggak aspal lagi. Makin ke sana makin batu. Habis itu kampung kanan kiri sebelumnya padat, makin lama makin jarang. Loh, kampung kok tambah sepi gitu pikirku Mas. Gimana nih, terus saya masih jauh ini gitu, masih jam 4 nggak salah, itu jalan udah sejam lah. Makin ke sana lagi habis batu tanah Mas, nggak ada batu lagi. Jadi mobil itu cuma satu mobil. Kalau misalnya kita papasan sama mobil sekakmat Mas, nggak bisa. Nah itu, ini aku sempat mikir ini nanti kalau misalnya aku papasan sama mobil lain gimana ini? Alah pikir nanti gitu. Ya udah wis jalan. Kalau ada motor, itu aku masih sempat ketemu motor, masih sempat ketemu itu. Aku harus berhenti dulu. Dia masuk itu jalannya udah batu gelombang Mas, batu gelombang. Kanan kiri itu udah rumah, kebun salak, tebu kalau nggak salah itu rumah lagi. Penerangan jalan nggak ada. Waktu itu aku juga mikir ini kalau malam gimana? Penerangan jalan cuma biasanya tiap depan rumah ada kayak lampu kuning kecil 5 watt itu Mas. Waduh ini kalau malam ini gimana nih gitu. Alah jalan aja belum kok udah ngeluh gitu temanku. Ya wes ayolah lanjut. Makin ke sana sinyal itu nggak ada Mas. Kalau Google Map harusnya itu kalau kita jalan nggak udah download tuh. Itu nggak Mas. Titik-titik di Google Map itu loncat ya kanan kiri ke sana. Jadi waktu itu pikiranku udah waduh ini nanti kalau kita tersesat gimana? Mau tanya siapa? Ini hutan ini.
waktu jam setengah 6 kalau nggak salah. Intinya aku jalan udah 2 jam, itu aku masih di tengah-tengah kebun tebu, sepi, udah mulai gelap mas. Tapi masih oke kan ada lampu mobil, aman lah ini kan. Jalan semakin malam, jam 7, jam 8, jam 9 malam. Gak ketemu kampungnya mas. Titik itu udah loncat-loncat, titik di ponsel, terus udah gak jelas, loncat ke sana. Kita ngikutin ganti ke sana. Kalau sinyal hilang kan memang gitu, memang begitu. Sebenarnya aku juga nyesel tahu gitu, tadi ku download aja offline kayak gitu. Lalu juga gak tahu kalau kan nggak ada sinyal. Ya udahlah, sampai jam 9 malam aku masih gak ketemu kampungnya mas. Pikiran udah kemana-mana. Depan itu udah nggak ada rumah satupun mas. Gelap banget, depan gelap, belakang gelap, motor gak ketemu, apalagi mobil. Jalanan itu udah rusak lah. Rusaknya di sini tuh gelombang, tanahnya gelombang, mobil harus pelan-pelan. Ya saya dari estimasi waktu 2 jam sampai jam 9 malam itu ya pertama memang jalannya kutubelan, habis itu tersesat mungkin aku. Kan banyak sekali tuh tikungan. Kemudian entah ya ini rezeki atau apa yo. Akhirnya aku lihat kayak gapura kecil, tapi aku bukan gapura, kayak bekas anak KKN. Kalau bekas anak KKN kan di tiap pintu-pintu masuk program kerjanya kan bikin papan nama kayak gitu, nama-nama desa. Itu ada tapi lama. Desa Talok gitu tulisannya. Desa Talok. Wih, ini desanya. Oh, ini desanya. Benar ini desanya. Tapi waktu aku lihat ada kayak papan nama itu kondisinya kayak di hutan. Kayak di hutan mas, desanya bener-bener terpelosok di hutan. Masa di sana ada desa sih, ada kampung sih? Kayak ini loh. Kalau nggak ada ngapain ini ada papan nama? Temanku kayak gitu. Ayo balik ayo wis. Pikiranku udah kayak enak. Ayo balik ayo wis. Lalapo kembali, ngapain kembali? Kita udah sampai sini, kita jauh-jauh buang bensin, buang uang. Ya wis lah ayo, segitu. Ya wis lah ayo. Nanti kalau nggak ketemu gimana? Kalau nggak ketemu kita stop, kita istirahat di mobil, besok kita pulang. Kalau nggak gitu kita lanjut. Akhirnya kita lanjut mas. Jika cerita, akhirnya aku ketemu mas. Ketemu kayak apa ya, kayak di sini, kayak gazebo. Gazebo sepertinya kalau siang itu buat kumpul warga di situ. Itu ada TV-nya. TV-nya tapi TV lama kesemutan gitu, nyala. Di situ ada orangnya satu. Dia pakai sarung itu. Kalau orang kampung, kayak di Bromo gitu, sarungnya dibalut di sini. Alhamdulillah ketemu orang. Itu pertama kali aku ketemu. Mobil berhenti, aku turun. Assalamualaikum Pak, permisi, mau nanya. Ini apa benar Desa Talok? Oh iya Mas, Desa Talok. Masnya dari mana kok malam? Saya dari Malang Mas. Dari Malang Pak. Mau cari rumahnya Pak Bagio. Bapaknya dengar kata Pak Bagio, kaget. Jadi kayak, hah? Kayak gitu loh. Pak Bagio siapa ya? Pak Bagio sing-singen lurah itu loh Pak. Bahasa Indonesianya itu kayak Pak Bagio yang dulunya jadi lurah itu loh Pak di daerah sini. Bagio, ono perlu apa? Ada perlu apa kalian mencari Pak Bagio? Enggak Pak, saya ini saudaranya Ade, anaknya Pak Ilham. Ilham mana ya? Mikir dulu, mikir. Habis itu, oh iya. Tapi mau apa? Ini udah malam. Nggak ada apa-apa Pak, mau ada perlu aja, mau silaturahmi. Kok malam? Wes. Bingung mas waktu itu, jawab gimana ini yo? Jawab, iya ini tadi kemalaman kayak gitu. Duduk mas, itu aku di situ duduk di basi sampai aku sekali aku lihat TV ini, orang ini tadi nonton apa yo? Oh, TV-nya itu kesemutan loh, nggak jelas. Habis itu akhirnya ngomong lah itu bapaknya, Pak Bagio itu sekarang sudah tinggal sendirian mas, anak-anaknya udah pergi. Ini setauku udah seminggu ini beliau sakit. Gak ada yang jenguk, kasihan. Jadi yang kasih makan biasanya tetangga kayak gitu. Masnya enggak saudaranya. Kalau saudaranya mending dikasih tahu anaknya kayak gitu. Oh enggak Pak, mau silaturahmi nanti ya, nanti barangkali saya bisa bantu kayak gitu. Ya udah wis. Jadi masnya ikutin jalan ini, sana belok. Waduh, sulit itu mas. Translate itu sulit. Yang jelas jalannya rumahnya nanti itu paling ujung. Rumahnya agak masuk dikit ke kebun mas, nggak di pinggir jalan, pas enggak. Oh ya udah Pak, makasih ya. Setelah itu aku lanjut mas, lanjut, ikutin tadi. Aku masih lama itu, 30 menitan. Di mana ya tadi, maju mundur gitu, putar balik. Akhirnya aku sampailah di rumah yang sesuai ciri-ciri yang diceritakan bapak tadi.
Pas sampai di depan rumah, itu bener Mas, jadi kata Bapak tadi, rumahnya itu agak masuk. Kalau ini jalan, ini tuh kebun, kita harus jalan kaki, rumahnya agak jauh di dalam gitu loh Mas. Lihat rumah itu, temanku nih sekarang yang down. Buset, rumahnya kayak gitu. Ayo balik, ayo. Aku gimana ya, kalau istilahnya orang itu udah basah ya, nyemplung sekalian. Ya udah jauh-jauh. Udah sampai sini kok kamu mau rese. Ayo turun. Ya minimal nanti silaturahmi, kalau memang nggak ada ya udah kita kembali. Setidaknya kita udah di sini. Nulis cerita gini amat gitu temenku. Akhirnya turun Mas, mobil agak jauh, aku jalan kaki. Itu nggak ada lampu Mas, nggak ada lampu, lampunya itu mati. Tapi aku masih ada bekas lihat kabel yang gelantung gitu, ada tiangnya dari bambu, udah doyong gitu, udah miring, udah lama. Sampai di depan rumahnya Pak Bagio. Bentuk rumahnya itu aku masih ingat betul sampai sekarang. Itu bawahnya itu bata yang hanya dibelur, nggak dicat. Atasnya itu bambu. Depannya ada 2 kursi. Oh, ada 3. Yang sebelah kanan ada 2, yang sebelah kiri ada 1. Ada meja rusak. Kursinya yang 2 ini, yang 1 gagang kursinya udah patah, yang satunya kan dari rotan tuh Mas, tengahnya udah jebol. Intinya udah berantakan. Di situ terasnya, kan kalau rumah dulu ada terasnya gini, itu terasnya udah mau roboh Mas. Waktu itu aku lihat, ini kalau memang ada orangnya kan bahaya. Katanya orang tua nanti kalau misalnya ini roboh kan tambah bahaya. Gimana? Gelap banget. Senter HP. HP ini, HP itu, HP-ku. Senter gini. Ada orangnya gitu. Ada Mas. Permisi, assalamualaikum gitu. Diem aja. Waktu itu pas nyenter, ini aku inget. Pas nyenter si Doni teriak-teriak panggil, permisi, assalamualaikum. Aku geser ke kanan Mas. Ke bagian samping rumah ini. Bagian samping rumah itu udah ada rumput yang tinggi kayak jalan mau ngerubungin tuh rumah, udah ini habis itu genteng udah banyak yang jatuh, banyak yang bolong-bolong gitu. Aduh, rumah ini kosong, balik. Don, gimana? Jawab. Assalamualaikum. Kula nuwun, Pak, ngapunten, permisi, gitulah ya sopannya. Nah, waktu itu masih belum ada jawaban. Si Doni nyium bau bangke. Mas, sini Mas. Aku kok mambu gak enak yo. Mas, aku kok nyium bau gak enak ya. Aku nyium bau bunga sedap malam. Loh, ini bau kembang sundel ini bau bunga sedap malam ini. Harum ini kok wangi loh iki. Gak enak iki Mas ambune Mas. Di situ Mas, aku itu nyium bau itu wangi banget, bunga sedap malam. Bilanglah aku ke Doni, mambu apa kok gak enak? Kamu ini kembang sundel wangi talek bengi. Bau apa kok katamu gak enak? Ini bau bunga nih, ini bau bunga sedap malam nih, bau wangi banget gitu. Hidungmu nih, ini lihat bangke, bajuku ditarik. Ini nih, sebelah sini nih, sebelah kursi yang kosong-kosong. Tak cium, wangi Mas baunya Mas. Gini, itu jam 11 malam kalau nggak salah udah. Ini jam tanganku ini kan kalau dipencet nyala. Itu aku sempat mau mencet, mau lihat jam berapa itu ditarik lagi. Sini lihat tuh. Bau apa nih? Jadi waktu itu kita bener-bener berisik lah di depan rumah itu. Ini bau bunga sedap malam wangi. Aku memang nyium bau bunga sedap malam Mas waktu itu. Dan belum selesai aku ribut sama si Doni, tiba-tiba itu ada burung. Aku gak tahu kalau itu sebelumnya ada burung hinggap di atapnya, di atapnya teras. Tiba-tiba terbang Mas, terbang di atas kepala aku Mbak Doni. Kecepak gitu Mas. Kaget lah Mas. Allahu Akbar aku kayak gitu tuh. Kecepak gitu. Langsung merinding aku. Aduh ini gak enak ini gak enak. Balik ya Don. Kandani sih balik, ayo balik aja kok dari tadi, dia gitu. Udah dibilang kan dari tadi balik. Ya udah balik. Akhirnya ini udah positif nggak ada ya, udah nggak ada si Doni kayak gitu. Baliklah yuk, kita balik Mas. Aku balik, jalan 4 kalau nggak lama kok, 5 langkah. Tek, dengar suara lampu, saklar lampu ditekan, ceklek kayak gitu. Berhenti, ceklek, noleh. Klutek kayak orang mau bukain pintu. Aduh, ada orangnya. Kayak gitu, si Doni. Aduh, iya ada orangnya. Gimana ini? Kayak gitu. Lanjut gak? Aduh,
gimana, masih bingung. Kalau ke sana meskipun aku mau lari pun nggak sempet. Pasti udah dibuka. Orang itu pintu udah mau kebuka kok gitu, Mas. Kita masih bingung, pintu kebuka, Mas. Krek, aku sama Doni noleh ke belakang. Lampunya itu kuning kayak lentera ini yang bohlam 5 watt, redup toh, Mas. Tapi kan kelihatan. Pas pintu dibuka, di balik pintu ada perempuan parubaya bilangnya gini, "Sinten?" Kalau bahasa Indonesianya siapa gitu. Saya noleh, buset, ada orangnya kayak gitu. Alhamdulillah ada orangnya kayak gitu. Si Doni, ya namanya udah posisi di situ, Mas. Mau nggak mau balik dong aku. Guyu. Bu, ngapunten, Bu, mohon maaf. Apa benar ini rumahnya Pak Bagio? Gitu. Iya. Ini jenengan sinten? Iya, kamu siapa? Saya ya sambil gini, sambil jalan. Mohon maaf. Langsung ditranslate aja ya. Sebenarnya tapi Jawanya halus banget, enak kalau didengerin. Orangnya itu cantik, Mas. Kulo badhe silaturahmi. Saya temannya Ade, anaknya Pak Ilham, saya gitu. Pak Ilham sopo? Pak Ilham siapa? Waduh, Pak Ilham siapa tadi gitu. Pak Ilham, Bu, Pak Ilham. Ibunya ini ya, parasnya itu cantik, Mas. Dia tinggi, pakai daster, Mas. Tahu gak ya daster? Dasternya daster lama. Dia itu natap aku sama natap Doni kayak gini loh. Kanan, kiri, kanan. Kayak slow motion, Mas. Kepalanya itu kanan, kiri, kanan, kiri. Jadi nggak diem. Kanan, kiri, kanan, kiri. Sinten, siapa? Habis saya cerita, langsung karena Doni udah bingung jelasin Pak Ilham siapa. Ngeten Bu, ngapunten kula badhe wonten perlu kali Pak Bagio. Jadi gini Bu, mohon maaf, saya mau ada keperluan sama Pak Bagio. Ibunya itu diem, ya kayak aku gini diem. Ya wis monggo pinara, ya sudah silahkan masuk. Pintu dibuka, aku masuk, Mas. Dari luar aku masuk. Kalau malam itu dingin loh, Mas. Iya. Malang ini dingin. Itu pelosok dingin. Masuk itu panas, Mas. Rasanya itu kayak masuk kayak kita di dalam rumah ber-AC, keluar jadi panas gitu. Iya. Kan langsung ngerasa tuh, langsung panas. Kayak ngelangkah kaki masuk pintu itu, plek. Kok panas. Pikiranku udah kayak enak, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Aku baca doa sebisaku. Yang doa-doa aku yakini bisa magari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pinarak lenggah. Silahkan duduk, Mas. Aku duduk. Waktu itu kursinya ini bukan kursi rotan, bukan kayu. Ya kayu sih, tapi tengahnya yang dari karet tuh. Mungkin Masnya nggak tahu ya. Kursi lama banget. Hijau, warna-warni itu kayak dari karet itu ya. Kita duduk ya kayak ruang tamu pada umumnya. Keadaan rumahnya waktu itu atapnya ini nggak ada plafon, ini nggak ada, Mas. Jadi kalau kita ke sini ke atas nggak natap ke atas itu langsung lihat bentuk genteng sama kayu itunya, pondasinya kayak gitu. Di situ duduk. Rumahnya itu nggak begitu luas sih, tapi nggak ada bentuknya itu. Ini luas, habis itu ini ada kamar tidur 1, kamar tidur 2 langsung. Habis itu kalau mau ke dapur itu masuk di bagian rumah belakang gitu, Mas. Jadi rumahnya ada 2 bagian gitu loh, Mas. Nah gitu. Tapi kalau kita duduk di ruang tamu, kita bisa, kalau kita ke hadap sana lihat kamar, hadap sini kamar, tapi kalau hadap sini kamarnya itu hadapnya ke bersebelahan, jadi nggak bisa lihat pintunya. Kalau ke hadap sini, pintu kamarnya itu langsung ke ruang tamu. Dan area ruang tamunya, ini meja kursi ruang tamu, ada 2. Di sana juga meja kursi ruang tamu. Di meja kursi ruang tamu itu, yang di sebelah sana, itu berantakan, Mas. Posisinya itu udah nggak beraturan. Ada bekas nasi yang udah bau lah. Kayak di lantai-lantai itu ada tumpah nasi tumpah, habis itu bekas lauk yang udah lama, bekas daging ayam yang tinggal tulangnya. Itu nggak sedikit, banyak banget. Piringnya kalau orang dulu kan piring dari seng ya, Mas. Itu masih ada di sampingnya kok. Bekasnya tumpah gitu. Jadi nggak dibersihin, berantakan. Tapi yang di tempatku duduk itu lumayan bersih lah, Mas. Meskipun aku lihat ada gelas, ada beberapa gelas yang plastik yang tumpah nggak diambil, tapi bekas airnya itu masih ada, kopi kayak gitu masih ada. Berantakan, Mas. Gak terurus, bener-bener.
Aku duduk, si ibu-ibu ini tadi nggak ikut duduk, Mas. Diem, jalan terus ke dapur. Lah, waktu itu aku mikirnya kalau orang bertamu pasti mau dibikinin minum. Duduk sama temanku, saya alhamdulillah nyampe yo, anjok yo. Alhamdulillah, temanku segini. Terima kasih. Aku juga lihat rumahnya kayak gitu. Nunggu sekitar 5 menit pertama ini. 5 menit pertama itu si ibu ini gak keluar-keluar, Mas. Tenang. Ngeluarin rokok, tak taruh. Nyandar kayak gini, namanya juga capek ya, nyandar 5 menit pertama. 5 menit kedua, aku dengar suara anak kecil. Kalau kita lagi bertamu ke orang, pasti kalau ada di situ ada penghuninya ada anak kecil, kita pasti tahu toh, denger gitu. Ada anak kecil larian, ketawa. Keluar dari kamar yang sebelah kiri yang aku nggak bisa lihat. Keluar lari ke kamar sebelahnya. Dibuka kamarnya yang sebelah, yang kamarnya pintunya ngadap ke saya, dibuka sama anak kecil tersebut, dia masuk. Setelah pintunya dibuka, di situ aku kan bisa lihat, Thomas. Isinya. Ternyata di situ ada laki-laki tua duduk di ranjang. Duduknya itu nggak selonjor gini, tapi duduk gini, Mas. Agak nyandar dikit kayak gitu. Kayaknya itu orang sakit. Kan meskipun gelap nih, kalau ada cahaya kan kelihatan tuh. Bola mata orang kan kelihatan. Natap aku waktu itu. Ada orang tua nih. Itulah mungkin Pak Bagio, si Doni. Ya itu mungkin Pak Bagio, kan katanya tadi sakit. Ya itulah mungkin. Aku ya gini senyum, orangnya ya senyum gitu. Langsung di sampingnya kayaknya ada meja. Itu waktu itu kalau aku nggak salah lihat itu ada mangkok gitu, mangkok yang ada gambar ayam itu kan kelihatan. Habis itu ada gelasnya dibalik ke belakang ini. Langsung ada minuman nggak terlalu jelas juga. Bapaknya itu duduk sambil lihat aku gini. Si Doni ini nyenggol aku aja. Mungkin itu Pak Bagio, mungkin itu Pak Bagio. Setia baik. Setelah tahu itu, ibu-ibu ini tadi nggak balik-balik, Mas. Sampai 10-15 menit gak balik. Lama. Mana kan tadi gak tahu bikin kopi kali. Kopinya kok gak datang-datang, gak tahu. Cari dulu kopinya. Kayak gitulah wis. Gaya-gaya bahasanya anak muda kayak gitu. Santai aja lah. Anak kecil tadi yang masuk kamar itu gak balik. Anak kecil tadi kemana ya? Tapi aku masih diem aja. Mungkin di dalam kamar itu ada bagian lain lah, aku gak tahu. Mungkin waktu itu kok tiba-tiba ada lagi orang tua perempuan. Orang tua lain ini keluar dari dapur, Mas. Belok ke kamarnya si bapak-bapak yang duduk tadi, yang kuduga Pak Bagio tadi masuk. Nggak ditutup, malah semakin diperlebar. Jadi kan aku bisa lihat makin jelas tuh, Mas. Jadi lihat itu Pak Bagio duduk, orang tua laki-laki duduk, yang kuduga Pak Bagio tadi, sampingnya itu kosong, nggak ada siapapun, ranjangnya. Kelihatan bantalnya udah lama gitu. Kosong, orang itu sendiri mungkin, sakit mungkin gitu. Ya wis lah. Setelah lihat itu semua akhirnya ya wis, lupakan, kita nunggu aja nih kita kesini apa kayak gitu. Akhirnya setelah lama ibu-ibu tersebut balik, Mbak. Mas, ibu-ibu tadi yang kuliah di awal itu balik. Wajahnya itu tetap, cuma pakaiannya yang beda. Bedanya dia cuma pakai jari, kalau bahasa Indonesia pakai jari. Habis itu bajunya itu ganti apa enggak ya? Aku sedikit lupa, Mas. Yang jelas soalnya waktu itu pandanganku langsung ke jarinya. Ibu-ibu ini mungkin ada tamu, biar sopan dikit lah bajunya mungkin. Setelah itu duduk di depanku. Sakjane ono apa gitu. Sebenarnya ada apa loh? Kok gak bawa minum? Pikirku malah gitu. Kok gak bawa minum? Habis itu yang jawab temanku. Soalnya aku masih kok gak bawa minum gitu. Dan temanku lah jawab. Jadi gini, Bu, sebenarnya saya kesini itu dari ceritanya ayahnya Ilham, itu ya bahasa halusnya. Katanya dulu di sini ada cerita tentang demit. Tadi nggak langsung ditembak, pocong itu belum. Soalnya kan nggak enak, nggak etis, Mas. Langsung maksudnya apa? Wis ngomong baik. Maksudnya gimana? Sudah ngomong saja. Gini, Bu, aku langsung gitu. Saya kesini itu ada tugas kuliah. Gitu.
saya mau tahu informasi tentang cerita, katanya dulu di sini ada gangguan pocong. Tentu saja ini aku ceritanya pakai bahasa Jawa, halus lah Mas. Aku gini. Setelah itu dengar tentang itu, ibunya itu langsung gini Mas. Gini loh. Kan sebelumnya santai, langsung gini, seret. Noleh lagi ke aku, noleh lagi ke Doni, noleh lagi ke aku, noleh lagi ke Doni. Lama jawabnya, loading wis. Gini langsung, gini ku Bu, gimana terus? Gitu saya. Aduh nang kini kok golek sing gak penting. Jauh-jauh ke sini kok cari yang gak penting, katanya. Kabeh sing wis iku ya wis. Semua yang sudah itu ya sudah. Jangan dibahas lagi kayak gitu. Ya namanya langsung dipotong di situ kan aku jadi gak enak. Gak enak waktu ini kalau nanya terus-terusan jadi gak enak. Menungso wis kakean pola. Ini yang aku inget-inget aja Mas yo. Menungso. Intinya isinya itu petua Mas, kayak marahin aku. Manusia itu udah banyak tingkah. Kalau udah urusannya dengan serakah, wis semuanya pasti diterabas. Intinya kalau manusia udah serakah, dia nggak bakal mikir apa akibatnya kayak gitu. Di situ bukannya dapat informasi, aku sama si Doni jadi iya, enggak. Jadi kayak dikasih petua sama orang tua kayak gitu. Nah, di situ ketika si ibu-ibu ini cerita sama si kita, sama Doni juga aku tuh lihat si bapak-bapak yang duduk tadi, itu tangannya gini. Kalau orang tua, kalau udah tua itu kan lemah Mas memang. Kayak gini loh Mas. Itu aku bingung, ini manggil apa nyuruh aku pergi? Gini. Gini. Serius Mas, gini. Malahan aku gini kok. Enggol lah Doni. Gak enak ini masih ngomong gitu. Gini terus. Tambah cepet Mas. Gue ini tambah cepet. Tambah cepet. Kayak gimana ya? Kayak orang mau berdiri tapi gak bisa gitu loh. Pergi yo gitu. Kalau waktu itu aku nangkapnya pergi, aku mungkin langsung pergi Mas. Tapi waktu itu aku nangkepnya dia mau minta pertolongan bapaknya. Malahan ketika aku mau bilang, Bu itu bapaknya kenapa? Aku mau gitu, masih nggak sempat soalnya ibu-ibu di depanku ini masih ceritanya itu intinya petua Mas. Soalnya ini kalau aku detailin takutnya apa ya, ada yang kelewat salah. Intinya petua. Wis gak usah nang kini gitu. Panjang wis intinya kayak gitu. Kemudian saya lihat itu masih semakin lama kok makin gini. Aku kaget Mas, mau ngomong kayak iya. Ayo wis tak tunggu nih sampai berhenti dulu cek sopan, menurut biar sopan ke ibu-ibu ini tadi. Kok setelah itu pintunya itu ditutup Mas, ditutup dari dalam. Gak tahu siapa yang nutup. Itu tadi kan yang masuk udah ada nenek-nenek, ada anak kecil, ditutup. Gelap, bayantar gitu. Setelah pintu ketutup, ibu-ibu yang sebelumnya ini cerita terus, langsung diem. Loading 2-3 detik, 2-3 ya. Lama lah itu. Langsung bilang gini. Pocong sing kok goleki iku aku. Kayak gitu. Pocong yang kamu cari itu aku. Aduh, di situ pikiranku kemana Mas? Gak tahu wis, pikiranku kemana-mana, kakiku lemas. Doni ini udah gemeter ini. Astagfirullah, Allahu Akbar. Bata ini jaket udah sobek. Kalau nggak salah jaketnya sampai sekarang masih ada. Jaket yang aku pakai sobek Mas, bagian ketiak. Ditarik sama Doni. Wong ditarik itu aku denger sobek. Astagfirullah. Gemeter semua udah. Siapa nggak gemeter loh Mas? Bilangnya kayak gitu loh. Pocong yang kok golek iku aku. Gawin nih wis. Karena pikiranku udah kemana-mana, kakiku lemas. Aku gak mau bantah lagi. Merinding Mas ya? Iya merinding loh, serius. Merinding. Aduh. Aku ingat sampai saiki ku. Terus. Jadi aku sampai sekarang ku ingat Mas, ekspresinya kayak gimana, bentuk wajahnya orangnya kayak gimana. Ekspresinya pas bilang pocong itu aku itu kayak gimana. Ingat aku Mas. Waktu itu aku masih coba nekan
nekan kesadaran. Kalau biasanya gini, kalau biasanya ada orang ketemu setan, kok bilang nggak bisa jalan, itu dia udah terlalu kaget, shock, habisnya kan gerak udah nggak bisa, itu dia udah shock tingkat level yang lebih tinggi. Jadi butuh beberapa detik, akhirnya dia langsung bisa jalan. Waktu itu si Doni udah nggak bisa jalan, Mas. Nah, shock tadi, kaget. Di situ aku juga shock, Mas. Set, kakiku lemas. Aduh, ini nggak bisa jalan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Aku istighfar. Aku nekan diriku sendiri. Ayo kuat, ndang ngalih, ayo cepat ndang pergi. Aku langsung berdiri. Nggih pun ngapunten, pangapunten Kang Agung, kula ten mergi mboten ganggu. Kula nedhi pangapuntene, pindah malih saestu kula tak wangsul. Jadi intinya di situ saya minta maaf dengan bahasa Jawa yang halus, langsung minta maaf soalnya di situ aku langsung nangkep yang di depanku itu setan. Aku langsung minta maaf, langsung berdiri, langsung pamit, Mas aku. Pas pamit aku berdiri, pintuku kebuka. Pintunya orang tua kebuka. Dan itu aku langsung nangkep itu pasti Pak Bagio. Ketika dibuka Pak Bagio masih terus gini, Mas. Masih terus kayak gitu. Terus. Lampu makin redup. Aduh, kayak gimana, Mas yo? Kayak misalnya film diceritakan udah gak bisa, Mas. Lampu kayak redup kan Masnya tahu sih kalau ada cahaya redup geter gitu loh. Aku sempet ngelirik itu. Lampu, waduh ini setan nih. Akhirnya aku berdiri lihat Pak Bagio, yang keluar nenek-nenek nuntun anak kecil ini keluar liatin aku. Aku pamit, aku putar badan, aku keluar. Tapi nggak langsung lari, soalnya kayak gitu langsung lari tuh macam-macam, Mas, nanti. Takutnya ya nanti nggak enak, habis itu nggak sopan. Aku masih mikir kesopanan waktu itu, ya Allah. Ya wes aku jalan cepat. Ayo. Doni di belakang setelah dorong gitu. Di situ aku noleh, nenek-nenek sama anak kecil yang tadinya di depan itu jalannya cepet, Mas. Sama tahu jalan cepat kalau berbaris itu lebih cepat dua kali lipat cepatnya. Tek langsung di depan, Mas. Temanku langsung delok niku, ya Allah, delok nangis wis. Doni wis nangis kayak ngerintis sama nangis itu kacau wis waktu itu. Kayak capepan jalannya, Mas. Gini. Wis sampai sini gitu. Terus nyampe di sampingnya ibu-ibu tadi. Aku itu jalan balik itu, wong dari rumahnya sampai pinggir jalan itu, aku udah jalan cepet tuh koyo nggak sampai loh, Mas. Terus sama jatuh soalnya kan jalannya gelap banget, Mas. Nggak ada apa-apa, gelap banget. Ayo, Mas, ayo, ya Allah, Gusti. Udah teriak. Dan itu jauh dari rumah terdekat pun nggak ada. Teriak, akhirnya aku keluar, Mas. Aku masuk mobil. Wah, gawe ini, Mas. Gawe ini mau maju mundur, puter, wis nabrak sama, Mas. Maju, gas itu ku injak pol, itu gak jalan. Gak jalannya kayak mobil ke handrem, Mas. Handrem udah ku turunin, udah ku pastikan mobil ini baik-baik saja, nggak dalam keadaan nggak masuk ke tanah, nggak berlubang. Intinya tinggal jalan lah, itu gak jalan, Mas. Gak jalan, gitu, Mas. Kau ras, ku matiin, ku hidupin lagi, buka pintu dia, ya Allah, teriak, ya Allah, tolong, kayak gitu, Sandoni, tolong, nggak ada orang keluar kok, nggak ada. Tapi aku masih sempet inget rumah terdekat itu kelihatan, gitu loh, kelihatan, tapi jauh, itu juga lampunya udah mati, Mas. Gak jalan. Akhirnya jalan pelan, Mas. Mobilnya jalan. Alhamdulillah, ya Allah. Gitu. Doa sebisanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan di mobil ada Al-Quran kecil lah memang. Wis dibuka, wis. Buka dibalik. Aduh, nyampe mana ini tadi? Gitu. Akhirnya jalan. Langsung, Mas, jangan lihat spion. Apa? Dia di dalam. Gitu. Dia di dalam. Ibu-ibu tadi. Bismillah. Doni itu tadi bilang, dia di dalam. Siapa yang di dalam? Aku terus ngegas. Dia di dalam, Mas. Ayo, Mas. Kayak gitu. Istighfar, tenang. Sembuh. Enggak tahu. Gini, Mas, gini. Dan gini. Kalau kita nyupir, ini mungkin teman-teman yang biasanya nyupir, kalau ada penumpang kan ngerasa tuh, Mas. Itu aku ngerasa ada penumpang. 3. Ngerasa gini loh, kita nyupir,
kan gini kelihatan tau. Oh ini ada orang, oh ini ada orangnya, ini kelihatan. Iku gini mas, aduh ya ada orangnya gitu loh. Gas itu tak terus, handrem tak batuk, ku angkat, ku turunin, ini udah kok gitu loh, gak jalan mobil. Akhirnya jalan itu udah 5 menit lebih lah. Maksudnya ini nggak langsung jalan, langsung jalan pelan. Habis itu aku sempat lihat di spion itu, aku lihat anak kecil yang tadi di dalam. Itu lihat lah mas, dari spion dari kejauhan kan, kalau kena cahaya lampu rem kan merah nyala tuh. Itu dia di pinggir jalan ini gini sama liatin aku. Tapi aku lihat ibu-ibu sama nenek-nenek yang sebelumnya nggak lihat, cuma lihat dia anak kecil itu tadi. Lihat gini sambil dada-dada, wes ini setan guys, positif setan. Wes doa apapun, istighfar, gas, akhirnya jalan. Lah, sepanjang perjalanan itu aku di dalam nyium bau bangkai, aku nyium bau bunga sedap malam, wis apapun di mobil iku. Daun iku dibuka kaca muntah. Oe, aku lihat kaca nggak ada orang, tapi kalau aku sekilas gitu ada orang. Orangnya duduk gini. Sama guyu, Mas pernah nonton film Smile gak? Smile. Jadi guyu, ketawa-ketawa, gitu aja Mas. Duduk Mas. Itu yang tengah senyum, yang kalau di belakangku nggak bisa lihat, karena aku nggak mungkin lah memperhatikannya. Nanti gini, tapi aku gini, wes pikiranku udah kemana-mana mas waktu itu. Merewinding, gas, itu sekitar tengah malam lah, lewat tengah malaman, sampai belum jam 1 mungkin, tapi nggak tahu juga tepatnya jam berapa. Itu sosok yang mana nih yang beda lagi mas? Beda lagi, soalnya waktu itu aku nggak pernah lihat dia kayak gitu sebelumnya. Ketawanya lebar mas. Cewek cowok? Ini gendernya cowok kalau nggak salah. Aku nggak, aduh mas, namanya lihat gini loh. Aduh, kalau jangan lihat spion. Gas. Akhirnya jalan mas, yang jalanan kayak gitu sulit. Karena sepanjang perjalanan pulang, wis Doni sambil teriak nggak ada yang nyuruhin. Kita teriak udah gak ada gunanya, ya Allah, wis kayak orang apa ya, orang ketakutan mas. Aku sudah istighfar, tapi aku masih sadar lah waktu itu, ya Allah, ayo bisa, lolos. Akhirnya ku gas jalan, pelan jalan lewati, masih tersesat guys, kan sulit cari jalan keluar, lupa mas, masuk aja aku kesulitan. Akhirnya keluar itu sampai di pinggir kota, di jalan gede. Itu subuh mas, 4:30 sampai jam 5-an lah. Itu mobil wis mulai normal, tapi berat mas, normal. Karena pikiran gak enak, aku gak langsung pulang. Aku ke tempatnya Mbah Jani ini salah satu teman baik almarhum mbah saya, kakek saya. Dulu kalau selama kakek saya masih hidup, mungkin aku langsung pulang ke rumah biar disterilisasi beliau. Tapi berhubung beliau gak ada, ini udah almarhum, aku nanti langsung ke Mbah Jani aja, Fik, gak enak. Doni itu udah saking takutnya mungkin, atau kedua udah diikutin. Dia ada kayak nge-lag gitu loh mas. Gini diem, gini ini, gemeter down, wis udah selesai. Belum, si ono, masih ada kayak gitu. Kemana ya, ke Mbah Jani wis gitu, Mbah Jani. Kampas itu ternyata habis mas, kampas mobil sampai rumah ini. Sampai ke rumah Mbah Jani, aku mau masuk, kondi langsung kaget beliau. Kamu dari mana ngono? Wis gak usah banyak ngomong, langsung beliau langsung ambil gelas, dikasih bunga melati, kita disembur di situ. Pes, alhamdulillah sedikit tenang. Kok tiba-tiba keluar Mbah Jani ke mobil. Wis gak tahu, saya gak mau lihat mas. Tahu katanya setelah beberapa saat kemudian dia balik, dia bilang melok iki melok mulih, ikut pulang kayak gitu. Oh, berarti aku lemes mas. Wis gimana ya kalau mau ceritain. Aku selamat itu udah alhamdulillah. Setelah itu sekitar seminggu kemudian aku ketemu lagi sama si Ade, sama bapaknya waktu itu.
kan bapaknya ini ngojek kan Mas, kerjanya ngojek, ketemulah sama dia, cerita, kemarin ke sana ke Talok, kamu ke Talok ngapain? Bapaknya kan nggak tahu ceritanya, ngeten Pak, dados kula sing niki pados cerita, dirasa wonten cerita ngeten. Jadi intinya saya ini ke sana mau nyari cerita tentang gangguan pocong itu loh. Oh ning rumah, nggih, iya aku gitu. Langsung ketemu, saya ketemu Pak Bagio, tapi di situ ada ibu-ibu. Bapaknya kaget, Pak Ilham namanya itu, langsung duduk. Pak Bagio ini hidup sendiri loh di rumahnya, nggak ada siapa-siapa. Jadi dia cuma sendiri di rumahnya. Loh, aku lihat ada orang tua, ada anak kecil, ada ibu-ibu. Duduk, itu bukan keluarganya, kamu salah rumah mungkin. Enggak, itu rumahnya Pak Bagio. Aku ceritain rutenya di sini kan. Iya, Pak Ilham ini langsung lemas, langsung marahin adik kayak merasa berdosa gitu loh. Ngapain diceritain hal itu ke kamu? Kok kamu warga kampung aja kalau dengar cerita ini lari kok. Bahkan Pak Mali gak usah dicerita-ceritain, gak usah. Ini jangan ditulis-tulis, jangan sebar-sebarkan kayak gitu. Nanti kalau dengar warga kampung ini bahaya. Soalnya katanya sampai saat ini kalau ada yang nyeritain katanya dia ngikut ke sini kayak gitu. Aku langsung diem, down. Yus, gimana lah Mas perasaan waktu itu ya. Tapi alhamdulillah sampai rumah, dan 2-3 hari setelah itu ya alhamdulillah dia nggak ngikut kayak gitu loh, nggak ngikut ke rumah. Soalnya kalau ngikut nanti urusannya lebih panjang lagi. Itu cuma untuk sebuah cerita. Saya bela-belain kayak gitu. Maksudnya untuk cerita yang aku tulis itu loh rencananya. Rumah Pocong Nirum rencananya kan aku kasih judul itu. Akhirnya sampai sekarang masih gak selesai ceritanya. Ya nggak berani lah ngelanjutin, soalnya bapaknya si Ade udah bilang nggak usah dilanjutin. Ya udah, aku bagiin pengalamanku ini. Belum kan ngomong apa ini, gue bisa masuk ke situasi lu sih Mas. Gokil. Sampai sekarang berarti nggak tahu ke latar belakang dari rumah Pocong Ningrum ini? Kalau latar belakangnya itu sebenarnya sudah diceritakan sedikit sama Pak Ilham. Jadi dulu yang menyelesaikan kasus pocong ini itu memang Pak Bagio. Kita flashback ya kembali ya. Dulu kan kampung Talok ini diserang sama pocong ini. Konon katanya pocong ini korban pemerkosaan. Nah, di sana yang salah malah bukan yang memperkosa, tapi yang diperkosa. Kayak gitu. Akhirnya entah bunuh diri, entah apa, saya kurang tahu. Saya mau cerita pun takut salah. Meninggalnya itu gimana nggak tahu. Yang jelas nggak sakit. Yang jelas ini ya, nggak sakit yang jelas. Intinya kalau bunuh diri lah, bahasa kasarnya kayak gitu. Nah, setelah ini bunuh diri itu nyerang warga kampung. Soalnya warga kampung ini kayak dukung gitu loh, dukung keputusan. Ternyata yang salah ini yang diperkosa malahan, bukan yang memperkosa. Ya mungkin itu gangguin warga kampung. Endingnya kasus tersebut bisa selesai itu katanya dinetralisir oleh Pak Bagio yang waktu itu njabat jadi kepala desa, Mas. Nah, setelah jadi kepala desa, dia setelah menyelesaikan kasus itu, Pak Bagio ini gak lama dari itu sakit, langsung mundur dari pemerintahan desa, sakit sampai aku terakhir ke sana itu, stroke kayak gitu, kayak kejang, kayak stroke, gak tahu sakitnya pasti apa. Setelah menyelesaikan kasus itu, dan kasus itu seolah-olah ditutup sama warga desa, ya wes lah Pak Bagio aja yang jadi korban, kayak gitu loh. Jadi kayak kasusnya ini diri warga desa, maaf ini ya, kayak cuci tangan gitu loh. Ya udahlah biar aja Pak Bagio, yang jelas kampung yang kita sekarang sudah aman. Jadi setelah itu Pak Bagio itu kayak disisihkan. Ya udahlah, nggak usah diurus orang ini. Nggak tahu aku kenapa. Aku juga nggak tahu kalau kita ya warga kampung, misalnya Pak Bagio ini udah nyelesain kasusnya kan, kita terima kasih kayak apa kayak itu lengser, setelah itu lengser. Ini aku juga nggak tahu teknisnya itu kayak gimana kan, nggak tahu. Yang jelas kalau ceritanya bapaknya Ilham kayak gitu, setelah nyelesain kasus itu bukannya terima kasih malah
selesai jadi kepala desa, sakit sampai saat ini di rumah sendiri. Sorry, ini diselesaikan kasusnya, ini kasus gentayangannya. Betul. Atau kasus pemerkosaannya? Kasus gentayangannya. Kasus gentayangannya. Berarti kasus pemerkosaannya ya tetap dianggap sama warga sekitar itu yang diperkosa yang salah. Kalau masalah itu saya nggak begitu tahu sih Mas, nggak begitu tahu jelasnya kayak gimana. Soalnya kan cerita ini itu terjadi ketika Pak Ilham, si narasumber ini belum nikah sama ibunya si Ade itu dulu. Lah, saya curiga Mas. Pertama kali aku mau cari informasi tentang cerita ini, bisa jadi masih ada kasus yang belum selesai. Itu masih ada kasus yang dahulu kala yang masih belum selesai kan. Saya juga nggak tahu. Kok ada yang bilang pamali, ada yang bilang itu dulu itu dukun, Pak Bagio itu dukun, macam-macam. Jadi kayak masih misteri kayak gitu. Tapi cerita ini tuh lama. Pak Ilham masih muda kok. Kalau nggak masih anak-anak gitu. Dan terakhir aku dengar Pak Bagio ini meninggal dirawat ke mana yo? Meninggal, anaknya yang bawa kemana gitu loh. Rumahnya ini nggak tahu aku. Terakhir ke sana lagi, nanti mungkin ke sana lihat bentuk rumahnya mungkin masih ada kayak gitu. Pokoknya cerita ini itu katanya ayahnya Ilham, yaitu Pak Ilham belum nikah kok sama ibunya Ilham. Kayak gitu biasanya. Kalau jadi masalah teknisnya apa untuk penyelesaian kasus Pocong Ningrum ini sendiri, saya belum tahu. Kayak gitu Mas. Mantap. Atau sosok yang ditemuin kan mungkin ya sosok almarhum Ningrum sendiri. Bisa atau jadi. Si Pocong Ningrum itu sendiri. Betul. Yang ditemui sama Mas. Betul. Soalnya saya dan itu juga gitu. Kayak dia jadi ngikut ke Pak Bagio ya. Iya Mas. Saya itu curiga dulu itu ada sangkut pautnya sama keluarga Pak Bagio. Ini mohon maaf, ini cuma pendapat. Kayak apa-apa. Gitu. Kayaknya ada sangkut pautnya sama Pak Bagio, keluarganya Pak Bagio loh ya. Karena kalau kita lihat garis besarnya, setelah kasus ini selesai di tangan Pak Bagio, kok warga ya udahlah. Iya. Gitu. Nah, waktu itu kan jadi salah satu benang merah kenapa cerita ini menarik kalau saya tuliskan. Kayak gitu. Tapi nyatanya ketika saya turun ke lapangan, warga kayak gitu Mas. Jadi wis gak berani wis. Ya wis aku nyeritain pengalamanku, ketemu langsung itu. Dan aku udah bisa mastiin dan aku benar-benar yakin kalau wanita parubaya yang ada di depanku waktu itu adalah Mbak Ningrum. Yang parubaya? Iya itu kan wanitanya parubaya. Oh yang cantik maksudnya? Oke, iya yang cantik maksudnya. Betul, itu Mbak Ningrum. Kalau yang sosok nenek-nenek dan anak kecil? Kalau sosok nenek-nenek itu mungkin penunggu lain mungkin. Atau kalau mau gali-gali lebih jauh dengan warga kampung, warga yang kenal, itu mungkin barangkali kenal siapa, itu mungkin ada hubungannya, mungkin. Tapi kalau kan saya warga luar kan nggak kenal, itu nenek-nenek itu siapa? Aku sering cerita ke Pak Ilham, aku lihat nenek-nenek, aku Mbok Mi paling, itu Mbok Mi mungkin. Tapi aku nggak nanya, itu siapa itu nggak nanya. Nah Mas, ini kan salah satu cerita lah betul. Dari Lakon Story. Yang gue tangkap adalah apakah selama lu nulis itu selalu turun ke lapangan atau gimana nih? Nggak selalu sih prosesnya. Mas. Nggak selalu. Soalnya kalau menurut saya informasinya udah lengkap, itu aku nggak langsung turun. Kalau kasusnya si Ade ini, Pocong ini kan pertama katanya dulu lah. Kalau udah diembel-embel katanya, saya carilah narasumber. Itu kalau memang langsung turun ya turun. Habis itu kedua kalau memang bahasnya misalnya Gunung Kawi nggak jauh dari tempat saya, ya udah kita turun langsung kayak gitu, kita lihat, kita riset kayak gitu loh. Takutnya itu saya salah lah Mas pas dalam penyampaiannya salah. Jadi intinya kalau memang butuh ya turun, kalau nggak butuh ya sudah. Kalau biasanya kalau narasumbernya jauh, cerita aja poin-poinnya singkat, aku tinggal. Kalau ada yang tanya, saya tanya, nggak usah pembuktian kayak gitu. Tapi ya nggak jarang juga sih aku langsung kayak ke Gunung Kemukus. Itu ada ke Gunung Kawi. Saya nulis daringan sama Secret Book Gunung Kawi itu kayak gitu. Jadi kalau boleh ini dikit, saya itu nulis Secret Book of Gunung Kawi Mas. Jadi bagaimana step-step langkah-langkahnya
bisa mendapatkan pesugihan Gunung Kawi. Oh gitu. Iya, itu saya tulis lengkap. Soalnya di situ saya riset langsung, saya turun langsung ke juru kuncinya, saya cari tahu informasinya. Dan di situ nggak cuma saya jabarkan, saya juga kasih tahu efek dari pesugihan ini apa. Habis itu cara-caranya bagaimana, step-stepnya kalian harus apa, kayak gitu semuanya saya jabarkan lengkap. Ya nanti selanjutnya kan terserah kalian mau ngelakuin apa enggak kayak gitu, dan apa aja yang bisa kalian dapat kalau kalian melakukan hal seperti itu untuk Gunung Kawi. Kalau untuk daringan itu kumpulan ilmu-ilmu hitam, habis itu cara menangkal santet, pelet dan sebagainya. Dan itu semua ada di Twitternya Lakon Story. Betul, ya? Di Twitter, di aplikasi Karya Karsa, di YouTube ada, di IG ada, banyak, tinggal cari Lakon Story gitu aja. Kayaknya itu satu-satunya nama deh, maksudnya itu nggak ada lain lagi gitu. Kalau di Twitter tinggal nyari Lakon Story, atau di YouTube pun Lakon Story gitu ya. Lakon Story. Oke, jadi yang penasaran langsung aja searching di sosial media manapun Lakon Story. Kalau di YouTube saya fokusnya ya storytelling, habis itu penelusuran. Nah kalau penelusuran BTS-nya saya bagikan di situ. Kemarin tuh cari kayak lihat pesugihan Kandabubra di mana sih tempatnya, aku cari tuh Mas, aku cari. Ya niatnya cuma gimana ya, biar lengkap aja lah gitu. Satu yang gue pengen sih Mas, maksudnya itu ini kan menarik banget nih Pocong Ningrum. Betul Mas, betul. Masih banyak misterinya. Masih belum selesai lah. Cari lagi Mas, maksudnya itu turun ke lapangan lagi coba. Ya mungkin next time. Soalnya waktu itu gini, aku juga sempet sih Mas ada kepikiran mau balik lagi ke sini, ke sana, ke Talo, tapi sama Pak Ilham. Pak Ilhamnya bilang jangan, malahan Pak Ilham itu marahin si Ade, ngapain kamu cerita ini ke dia. Udah, kamu itu banyak omong. Emosinya itu nggak cuma emosi seorang orang tua loh Mas. Iya. Emosinya itu meluap-luap gitu loh. Iya, karena takut kenapa-napa juga mungkin. Ya mungkin, karena ya itu tadi, balik lagi. Katanya kalau kita ngomongin Pocong Ningrum, dia itu bisa datang ke sini. Soalnya energinya kuat banget kayak gitu katanya. Iya, mudah-mudahan nggak datang ke sini sih. Ya mudah-mudahan, tapi ya nggak janji ya Mas. Iya. Oke. Palingan nanti kalau misalkan ada informasi terbaru lagi dari Pocong Ningrum ini, bolehlah Mas kabarin ke kita. Untuk sharing lagi gitu, gimana kelanjutannya atau historinya gimana sih. Oke, siap. Karena ini kan masih abu-abu nih ya. Masih banyak misteri yang belum diungkap. Yang belum diungkap, yang belum selesai kayak gitu. Oke, mungkin itu aja video kali ini dan cerita dari Mas Lakon. Sampai sini aja. Gue Jamal dari Lentera Malam. Dan saya Lakon Story. Izin pamit. Bye.